Berapa Mas Amin? 100.000. Kurang tuh. Kalau udah baik nggak apa-apa ya Mas Amin itu. Oh itu kecil. Saya aja mau. Ya tapi kan abangnya datang. Ini ingin mengetahui bagaimana sih ilmu untuk menggerakkan atau memberdayakan dari masyarakat khususnya pemuda atau anak-anak ini supaya dapat kami terima ilmu-ilmu tersebut di Kota Semarang yang nantinya memang notabene-nya Kota Semarang itu ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Tapi tidak menutup kemungkinan Kabupaten Pamekasan ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Kabupaten Pamekasan. Ini tim kami membawa relawan pemuda juga dari Kota Semarang yang kami gerakkan atau mereka sangat antusias untuk membantu kami pemerintah di dalam menggerakkan masyarakat khususnya pemuda, remaja atau anak untuk pemberdayaan mulai dari kreativitas, mulai dari sisi ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang positif yang menghasilkan sesuatu untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kegiatan dari Rumah Pintar Solusi Cerdas Bergenerasi Berkualitas ini kami mendapat informasi dari media sosial bahwasanya kegiatan tersebut luar biasa dan patut kita acungi jempol. Jadi sekali lagi saya apresiasi pada Rumah Pintar Solusi Cerdas Generasi Berkualitas ini. Dan nanti kami mohon info bagaimana cara bisa menggerakkan atau bersemangat atau memberi motivasi kepada masyarakat. Selamat datang kami ucapkan di desa kami, desa yang penuh dengan kenangan sama tantangan, desa yang penuh dengan pengabdian. Rumah Pintar ini perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pemuda dari Kota Semarang berdiri hampir sudah 4 tahun ya. Berdiri sudah hampir 4 tahun dengan menggerakkan beberapa pemuda setempat untuk menjadi relawan. Kami menyebutnya di sini relawan pendidikan sama relawan sosial, karena kebetulan kami bergerak di bidang pendidikan sama sosial. Kebetulan lembaga di sini adalah lembaga Al-Quran yang hanya fokus pada baca, jahit, ngebordir, atau buat produk-produk semacam cemilan. Termasuk ini adalah hasil dari masyarakat setempat dan bagian dari hasil bimbingan kami. Membatik, alhamdulillah kami atas kerjasamanya dengan Disporapar Pamekasan, kami selaku Rumah Pintar mengucapkan terima kasih karena adanya clipper ya. Sebelum ada clipper dari Disporapar, kita yang ngajarin batik ke ibu-ibu setiap datang kita harus bayar gitu. Padahal kita ibu-ibu di sini yang kurang lebih 25 itu gratis masuknya, jadi setiap masuk gurunya kita yang harus bayar sumbangan para teman-teman relawan. Nah kebetulan dan alhamdulillah ada Disporapar bangun kerjasama dengan kami, ada clipper yang ngebantu sehingga ibu-ibu sini bisa membatik. Ternyata setelah ada clipper kita ada kesalahan di teknis sama bahan-bahan gitu. Makanya hampir habis, kerugian 5 juta dan itu hasil sumbangan teman-teman relawan gitu.
kenapa kita harus mengajarkan batik ke ibu-ibu atas dasar pengamatan kami, karena di sini rata-rata bisa melukis ibu-ibunya. Kenapa bisa melukis? Karena semua rumah di sini pasti punya bordir yang bisa motif. Mau kena, insya Allah di Jawa Timur dari desa sini. Nggak tahu di Jawa Barat kalau bordir biasanya mungkin bisa dilihat. Jawa Tengah mungkin bisa jadi dari sini juga, gitu ya. Setiap program yang kami lakukan tidak semudah apa yang saya ucapkan hari ini. Teman-teman perlu ketahui ya, kesuksesan Rumah Pintar tidak semudah apa yang saya katakan hari ini, karena perjuangannya luar biasa. Apalagi sistemnya kita relawan. Kalau berhubungan dengan biaya, otomatis kita harus berputar otak gimana caranya punya biaya. Yang pertama adalah kita bangun kerjasama. Sebuah organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri, adik-adik. Kita harus bekerjasama dengan kepala desa, organisasi-organisasi setempat, termasuk Disporapar Pamekasan yang sejauh ini mendukung kami, gitu ya. Terus hidup di desa itu beda dengan hidup di kota. Setiap apa yang mau kita jadikan program, sosialisasi itu nggak cukup. Kami menyebutnya kegiatan kami itu cahaya dari pelosok desa. Kebetulan, dan alhamdulillah ya, dengan adanya Rumah Pintar, beberapa anak-anak kami sudah berhasil meraih prestasi bahkan ke tingkat nasional. Kemarin ada lomba tahfidz anak surah-surah, juara harapan tingkat nasional, alhamdulillah. Kemudian untuk mewarnai insya Allah tingkat kabupaten ya dari kami, gitu. Dan itu hasil dari kami, alhamdulillah. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas hidangannya, mohon maaf atas jalannya. Jalan bukan tanggung jawab Rumah Pintar soalnya. Semoga berkesan ya, minimal di tadi jalannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bima dari Relawan Disporapar Semarang. Izin tanya, dari kita perjalanan ya dari Semarang sampai ke sini, saya itu mengamati budaya. Nah, sampai di sini ternyata budaya kemudian dengan teknologi yang kita masih berkembang ya, itu saya melihat di sini itu adat istiadat dan budayanya itu luar biasa, sangat kental sekali dan tidak terkecoh dengan hal-hal negatif dari teknologi. Nah, apalagi ini sebuah organisasi yang diswakelola, dikerjasamakan dengan pemerintah. Nah, ini sehingga saya melihat guyup rukunnya ini dapat sekali. Nah, sebenarnya kuncinya itu banyak sekali. Contoh-contoh seperti Balkondes, Balai Ekonomi Desa, kemudian Rumpin, salah satunya ini ya di Pamekasan ini, kuncinya itu sebenarnya itu komunikasinya itu bagaimana sih Mas sebenarnya, bumbu dapurnya itu seperti apa, kok bisa masuknya sampai 80 orang itu dari anak-anak kemudian ibu-ibu masih bisa guyup rukun dengan kesibukan masing-masing. Nah, itu tuh gimana sih membuat pemikiran orang tersebut tuh kita maju ke depan bareng-bareng. Kan banyak tuh kita sudah punya ilmu banyak, kemudian kita lupa jalan sendiri-sendiri. Nah, mungkin dari saya seperti itu pertanyaannya. Jadi kuncinya adalah siapa orang yang berpengaruh di tempat itu, kita harus masuki dulu. Kita ajak kerjasama, ikut menjelaskan, seperti itu. Kebetulan di sini kenapa juga erat budaya gotong royong, kesopanan, kekompakan dan lain sebagainya, karena memang di sini bisa dikatakan desa yang penuh dengan pesantren di sini. Kayaknya desa terbanyak, pondok pesantren terbanyak itu di desa kami, kecamatan kami, Kecamatan Pelengan. Pondok-pondok besar di Madura berkumpul di kecamatan kami, gitu. Jadi itu adikku, ya. Kami menggandeng beberapa tokoh di sini, karena walau bagaimanapun, sehebat apapun kami tidak akan berpengaruh kalau kami berdiri sendiri.
Jadi kami menjalin kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Apalagi di sini sangat dihormati dan diikuti itu tokoh agama. Gitu. Kalau di Semarang itu ada juga rumah pintar yang saya tahu ada beberapa gitu kan. Terus saya tertarik bagaimana cara untuk ngajak adik-adik ini gitu. Karena kan namanya anak kecil tuh masih suka main, dunianya kan masih dunia bermain gitu kan. Gimana sih dan apa tantangannya mengajak adik-adik ini untuk ikut belajar sama-sama gitu. Terima kasih. Dalam 1 bulan itu kami relawan melakukan pertemuan. Kebetulan saya itu ngajar di salah satu kampus tarbiyah. Jadi ilmu-ilmu kami di-share ke teman-teman. Gimana caranya anak-anak ini semangat. Salah satu contohnya adalah dia bermain sambil belajar. Jadi anak-anak tahu bola-bola kecil itu di sini karena kebetulan tadi sudah saya jelaskan di sekolah sini itu sistemnya TPQ, konsepnya TPQ, belajar ngaji, belajar sholat dan lain sebagainya. Jadi suatu hal yang baru atau biasa bagi teman-teman, baru bagi anak-anak mewarnai, berhitung dan lain sebagainya. Kemudian tantangan bagi kami adalah lagi-lagi karena kami terbatas di akses, ya. Jadi segala fasilitas terbatas, termasuk papan tulis. Mungkin teman-teman masih pakai kapur. Adik-adikku bisa diakui keberadaannya ketika ada dampak, ya, sama banyak orang yang mendapatkan kebermanfaatan dari keberadaan kami. Makanya kami nggak cukup di anak-anak, tapi juga ke ibu-ibu, teman-teman pemuda. Jadi teman-teman pemuda di sini kami rekrut untuk jadi relawan. Gitu. Tantangannya akses sama fasilitas, karena kebetulan kami ada di ujung Pamekasan. Keren. Sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih atas jamuan, atas sambutan dari Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, dan kami berterima kasih kepada Dispora Par Kabupaten Pamekasan yang sudah mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Kami selanjutnya ingin berpamitan atau memohon diri untuk melanjutkan kegiatan kami. Mudah-mudahan apa yang dapat kami informasikan itu tadi kami serap dan kami catat, kami implementasikan di Kota Semarang. Kami juga membuka komunikasi lebih lanjut, artinya tidak hanya sebatas pertemuan pada hari ini. Di tempat kami ada media sosial dan dengan kemudahan teknologi harapannya masih bisa berkelanjutan dalam komunikasi maupun kegiatan yang lain, berkunjung ke Kota Semarang. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut atau bertukar pengalaman ataupun kegiatan yang ada di Kota Semarang. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semuanya. Kami juga tidak bisa memberikan sesuatu hal yang lebih, hanya ilmu yang kami dapat. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan barokah